para muda-mudi untuk apa itu namanya, berinteraksi. Karena itu godaannya di situ. Jangan sampai. Dan ini bukan cuma untuk muda-mudi, kita yang sudah berumur pun jangan sampai nggak luput dari godaan lawan jenis. Nah, oleh karena itu yang harus kita jaga. Yang kelima tentunya rizki yang haram. Kita sudah tahu, ya, kita bekerja misalnya di satu instansi atau satu kantor, kita sudah tahu bahwa ini haknya kantor, tapi terus kemudian kita buat sedemikian rupa sehingga itu menjadi bonus buat kita misalnya. Nah, itu haram. Bonus yang seharusnya untuk kantor atau bonus yang seharusnya untuk rekan kerja kita yang lain, kita ambil. Termasuk juga yang sekarang yang rame, banyaknya korupsi di mana-mana. Itu rezeki yang haram. Yang keenam, berjudi. Gambling, berjudi. Banyak sekali sekarang dengan teknologi yang modern, judi yang sebetulnya nggak seperti yang kita ketahui pada masa lalu, judi ya orang judi biasa, tapi sekarang banyak. Secara online juga banyak. Dan itu yang merusak mental-mental kita maupun anak-anak. Yang ketujuh, dosa yang ketujuh adalah minum dan makanan yang haram. Jangan. Walaupun kadang-kadang seringkali jamaah itu berkonsultasi, Ustaz, ini saya tahu kalau haram, Ustaz. Tapi ini kerjaan saya yang mengharuskan saya untuk menjamu orang-orang dan sebagainya. Jangan menjadikan itu alasan. Karena di situ hadir Allah. Allah itu ada di setiap kondisi kita. Dan Allah nggak suka. Allah sudah ngomong, ini dosa. Ini yang saya larang. Yang ke-8, yang berikutnya tadi, memutus silaturahmi. Jangan. Wah, ini rebutan waris misalnya. Akhirnya terus saling musuh-musuhan. Itu termasuk dosa. Yang berikutnya adalah kikir, bakhil. Ya. Kita medit kalau orang Jawa bilang. Kita tahu orang lain sedang kesusahan, kita diam-diam aja. Kan banyak contoh. Bahkan Rasulullah pun dalam kondisi yang saat itu beliaunya tidak punya apa-apa, cuman punya sebiji kurma. Dia tahu ada seorang fakir, ya, yang nggak bisa makan. Sama beliau diparuh itu kurmanya dikasihkan pada fakir itu. Satu buat kamu, separuh buatku, karena saya juga belum makan. Subhanallah, itu contoh atau tauladan yang luar biasa. Karena apa, di sini nanti panjang lagi. Ada ayatnya juga yang nantinya kalau kita nggak kikir, Allah akan balas berpuluh-puluh kali lipat. Dan yang terakhir, bahaya yang terakhir atau dosa yang terakhir yang ke-10 adalah ghibah. Ghibah ini seringkali kita nggak sadari. Karena kadang-kadang itu asik, terutama kalau umpamanya kita lagi ngobrol. Nggak tahu itu ngobrol sama keluarga, nggak tahu itu ngobrol sama teman, sahabat, tetangga. Si B, aneh ya orangnya, gini. Tiap dijaluki tolong nggak gelem dan sebagainya. Walaupun perbuatannya sama, tapi kita sudah ngerasani, riba itu ngerasani. Itu hati-hati, bahaya. Nah, hal-hal seperti inilah yang bisa menyebabkan kita masuk ke dalam perangkat dosa. Nah, kalau kita sudah berdosa harus dibersihin dulu. Begitu. Waktunya masih panjang, Mbak Dayu? Maaf. Tolong diingetin kalau anu. Masih ya? Masih ada waktu ya? Masih ada, Pak. Oke. Nah, sekarang bagaimana untuk mendapatkan pertolongan Allah? Kita buka surat Qaf ayat 16. Yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia
dan mengetahui apa yang dimasukkan, dibisikkan oleh hatinya. Dan sesungguhnya kami itu lebih dekat daripada urat lehernya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah itu, urat nadi itu kan di dalam diri kita, tubuh kita. Allah itu lebih dekat daripada itu. Bayangkan, mana mungkin Allah itu nggak tahu apa yang kita butuhkan, nggak tahu apa yang kita lakukan. Nggak mungkin, Allah itu pasti tahu. Nah, bagaimana caranya untuk mendapatkan ridhonya Allah? Allah itu sesungguhnya dekat. Jadi seperti itu, Ibu. Jadi di sini pertemuan kali ini memang pertemuan yang dasar dulu, fondasi dulu, ya, supaya kita paham. Mulai paham pertama, kenapa harus kita beribadah. Mulai paham dulu kenapa kita bermasalah. Terus kemudian paham lagi, benar nggak sih sebetulnya Allah itu menolong saya? Allah itu pasti. Allah itu nggak mungkin membebani kita. Allah itu tahu kalau kita mampu, kita sanggup. Makanya Allah turunkan. Insya Allah ujian, bukan azab. Nah, sekarang langkah-langkahnya apa, Ustaz? Ayo sama-sama, ya. Nanti insya Allah dari panitia akan sharing, akan membagikan, ya. Nggak tahu mungkin besok atau apa. Kita sama-sama riyadoh. Riyadoh nanti akan dibagikan checklist, centangan, ya, centangan harian, checklist harian, apa yang harus kita lakukan. Seperti tadi di awal riyadoh, mulai kita bangun tidur sampai nantinya kita tidur lagi. Misalnya salah satunya kita nanti sholat fardu di awal waktu. Kalau sudah kita lakukan, oh saya sudah zuhur Pak Ustadz di awal waktu, centang. Saya sudah zuhur kok tadi, centang. Isinya apa centangannya? Ibadah-ibadah yang perlu kita jaga, serta zikir-zikir. Nah, yang dijaga apa dalam keseharian kita? Poin-poinnya antara lain, pertama, sholat wajib itu di awal waktu dan usahakan berjamaah. Walaupun untuk yang akhwat, untuk yang ibu-ibu, tidak harus setiap saat di masjid, tapi berjamaah bisa di rumah sama keluarga. Kalau yang bapak-bapak, diusahakan sebisa mungkin setiap harinya ada sholat di masjid, sholat fardu. Tapi seperti tadi, harus upayakan kita perbaiki sama-sama, ya. Kita sama-sama perbaiki. Saya pun akan berupaya menjaga, karena saya insya Allah akan mengawal di sini. Sholatnya di awal waktu. Begitu azan tiba, ya sudah. Subhanallah, waktu itu Allah berikan rezeki buat kita, buat kami di sini untuk bisa ke Baitullah, ke Masjidil Haram waktu itu. Saya lihat sendiri. Begitu ada azan, orang sudah nggak peduli baru, biarpun itu dia lagi nyetir mobil, langsung dia menepi, dia cari, dia masuk ke masjid. Subhanallah. Bahkan kalau di hari Jumat, mungkin Bu Masuna sudah pernah ke Baitullah atau Bu Yani atau yang lain. Itu mobil di jalanan sudah nggak parkir rapi kayak di sini. Orang tinggalin aja. Mobilnya di tengah jalan untuk apa? Untuk sholat. Masya Allah. Terus kemudian poin yang kedua adalah hidupkanlah yang sunnah. Jadi ada tahajud. Malam hari. Ustaz, saya kok berat banget ya. Bangun kalau malam. Pertama, gunakan alarm. Kalau perlu, pasang alarm. Alarmnya jangan yang kecil-kecil, yang keras sekali, sehingga kebangun kita. Tapi di luar itu semua, gimana caranya supaya kita bisa menjaga diri? Innama a'malu binniyat. Niatkan sebelum kita tidur untuk bisa bangun tahajud atau qiyamul lail. Hidupkan juga sunnah untuk duha. Duha kita semua ada. Nanti insya Allah kalau ada kesempatan ini kita bahas tentang duha. Duha ini sebagai salah satu alat atau pintu untuk membuka rezeki. Terus kemudian qobliyah dan ba'diyah. Salat sunnah rawatib.